Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan kembali dengan saya Bung Ropan. Saya harus mereview pertandingan-pertandingan di IPL atau Liga Primer Inggris yang berlangsung sejak kemarin malam ya, sampai dini hari. Dan ada peristiwa-peristiwa yang mencengangkan ya. Terutama bagaimana kartu merah dari Casemiro, gelandang bertahan ya, terbaik yang sedang bagus sebenarnya bersama dengan setan merah Manchester United, namun sayang dia harus diusir keluar lapangan dan akhirnya merugikan bagi MU, di mana MU harus puas untuk bisa menerima hasil imbang 0-0 ya dalam laga yang sebenarnya harus dimenangkan ketika mereka menjadi tuan rumah dan bermain di Old Trafford. Jadi pasukan Erik ten Hag ini mesti dapat 3 poin. Apalagi tim yang mereka lawan kan ada di papan bawah, Soton. Ya, namun Soton ini selalu membuat kejutan ya, bagaimana mereka juga bisa menyulitkan Chelsea dan mereka bisa menang di kandang Chelsea. Demikian juga dengan MU. Dan kalau melihat kemarin ketika MU bermain dengan 10 pemain sejak Casemiro keluar dan mendapat kartu merah di menit 34, itu mestinya Soton bisa mendapatkan 3 poin karena Soton unggul dari semua aspek. Ya, dari ball position mereka bahkan unggul dengan 54% berbanding 46% dari MU. Mereka bisa menembak 17 kali, ya, 4 on target dibandingkan dengan MU 10-4. Jadi mereka sayang tidak bisa memanfaatkan ini. Ada beberapa kali kena tiang. James Ward-Prowse tendangan bebasnya menyentuh tiang. Ya, Kyle Walker-Peters juga kena mistar. Dan penampilan gemilang saya pikir. Kalau tidak ada lagi-lagi penjaga gawang MU, David De Gea, udah kalah MU memang. Setidaknya 2 penyelamatan luar biasa ya, fantastis sekali dilakukan oleh David De Gea untuk menggagalkan peluang yang hampir nyaris membuat gol yang diciptakan oleh Walcott ya, pemain mereka di garis depan, dan ini harus diberikan acungan jempol. Di samping memang barisan belakang MU tampil disiplin dan banyak menggagalkan setiap serangan-serangan dari Soton. Lisandro Martinez, Varane ini bermain oke lah. Wan-Bissaka, Luke Shaw di kiri kanan ya, jadi tampil bagus. Nah, kembali ke peristiwa di mana Casemiro ya, yang akhirnya diusir lapangan. Ini di lapangan oleh wasit Anthony Taylor. Inilah momen-momen yang perlu saya lihat, sayang ya. Dia harus keluar dan merugikan. Kenapa saya bilang merugikan? Karena ada 4 pertandingan dia dihukum ketika dia mengambil Carlos Alcaraz. Ini pemain dari Soton ya, dengan keras. Tadinya Anthony Taylor hanya memberikan kartu kuning, tapi akhirnya VAR memanggil dia untuk mengecek kembali. Ya, dia keluar untuk di pinggir lapangan melihat di TV untuk VAR ini ya, jelas bahwa ada kakinya agak tinggi menerkam dan ini berbahaya. Ini tackle horror yang bisa dikatakan oleh banyak pengamat di sana, yang harus memang membuahkan bukan saja kartu kuning, harus merah, dan straight red card ini diberikan oleh Anthony Taylor terhadap Casemiro. Dia harus balik ke lapangan, membatalkan kartu kuningnya, dan akhirnya Casemiro yang walaupun harus dengan sedih, dia sempat dipeluk oleh Anthony, rekannya sesama tim nasional Brasil, dan dia harus bisa meninggalkan lapangan. Dan ini kartu merah kedua ya, hanya berselang mungkin 1 bulan lebih ya, sejak tanggal 4 Februari yang lalu dia juga mendapat kartu merah. Ya, pertama kali diusir lapangan ketika dia mencekik pemain Will Hughes ya, pemain dari Crystal Palace saat itu di babak kedua, dan akhirnya dia diusir lapangan, keluar lapangan oleh wasit yang memimpin, kalau nggak salah itu Andre Mariner ketika itu, dan dia harus meninggalkan lapangan. Dan ini untuk kedua kali Casemiro melakukan hal yang sama. Padahal dia pemain bagus, senang oke lah, udah mencetak gol bersama dengan MU, tapi hal-hal seperti ini yang dia tidak bisa redam ya, emosi dia ya, bagaimana dengan cara keras untuk bisa men-tackle ya. Karakter dia memang nggak keras kelihatan, ini anak ini slow ya, biasa-biasa aja, tenang, tapi garang kalau di lapangan. Nah, kita lihat bagaimana inilah ini tackle yang di depan itu hanya dekat sekali tuh, mungkin hanya nggak sampai berapa 5 meter di depan Anthony Taylor, yang melihat ini meniup, dan ada kartu kuning di sana. Yang sebelumnya kita lihat, inilah dalam tayang ulang ya, Anthony Taylor ya, tackle berulang-ulang ya,
dalam tayang ulang bagaimana ini keras, itu yang saya bilang horor dari Casemiro, dan udah kartu kuning lebih dulu oleh Anthony Taylor, sampingnya ada Lisandro Martinez, dan ini, ya, dan ini. Akhirnya dia mendapat kartu merah. Harus keluar lapangan, ya. Casemiro ini dia, ya, dia sempat dipeluk oleh Anthony, rekannya, dan harus bisa menerima kenyataan ini. MU dirugikan. Ya, kenapa rugi saya bilang? Karena dengan 4 pertandingan berarti dia tidak akan bermain, termasuk dalam pertandingan melawan Fulham di babak perempat final Piala FA, di mana MU harus berkonsentrasi, ya, harus, karena sedang membidik piala ini setelah mereka sukses di Carabao Cup, ya. Dan ini dia tidak bisa bermain. Ya, walaupun sebenarnya bagi Ten Hag dia punya pilihan, punya opsi lain. Ya, masih ada Scott McTominay, ada Fred yang bisa dimainkan, mungkin ada Sabitzer. Ya, tapi sangat rugi karena Casemiro ini penting, menjadi elemen sangat penting di sektor tengah sebagai pemain jangkar. Dia bukan saja bertahan yang kuat, tetapi ketika menyerang dia selalu bagus. Apalagi dalam menyambut bola-bola mati dari sebuah set piece. Inilah keahlian dari Casemiro dengan tandukan kepalanya, berani berduel. Inilah Casemiro. Yang ketika dia keluar, jelas tidak akan bisa bermain melawan Fulham dan 3 laga di IPL, termasuk melawan Newcastle. Newcastle ini berbahaya. Ya, tim yang sedang ingin mengamankan posisi dia untuk bersaing dengan Spurs di 4 besar di zona Champions. Newcastle, ada mungkin Brentford, ya. Brentford itu kuda hitam yang mengalahkan mereka dengan 4 gol di pertandingan pertama. Ini bahaya, Brentford, kuda hitam juga. Dan Everton, 3 laga di IPL dan 1 laga di Piala FA. Dia harus lewatkan pertandingan itu. Dan kalau bicara soal kartu merah, memang ya bukan barang baru bagi Casemiro, ya. Di Madrid juga dia terkenal sebagai pemain yang keras, banyak mendapatkan kartu kuning. Dia memulai kartu merah pertama, kalau nggak salah, di 2019 ketika melawan Valladolid, dan dia diusir keluar lapangan. Kemudian ada 2 tahun kemudian saat menghadapi Barca, juga dia sempat diusir keluar lapangan. Itulah Casemiro sebelum dia pindah dari Madrid dan menuju ke Manchester Merah sama dengan MU. Nah, untung ke depannya ini MU untuk bisa menyelesaikan laga pertandingan sampai bulan Mei memang tidak dapat lawan-lawan yang begitu keras karena sudah lewatin semua. Melawan Arsenal yang sudah memimpin pertandingan sudah selesai, melawan Liverpool juga sudah selesai, Manchester City juga sudah selesai, tapi dia harus fokus, ya, konsentrasi penuh karena tim-tim lainnya juga punya kesempatan untuk bisa mengalahkan MU, dan buktinya kemarin dengan Soton, ya, di mana mereka hilang poin. Ya, saat ini mestinya mereka ada 10 poin di atas Liverpool yang sedang yang mengalahkan mereka dengan 7 gol. Liverpool di peringkat ke-5. Nah, peringkat ke-6 mungkin bisa turun di peringkat ke-6 dan sekarang cuma dapat 8 poin, ya. Tapi mereka ingin mengamankan di posisi ke-3 klasemen sementara. Nah, kalau untuk bisa menjadi juara saya pikir berat, karena ini akan menjadi milik bagi antara Arsenal atau dengan City yang sedang bertarung, ya, dalam kejar-kejaran di puncak klasemen. Nah, bagi MU sendiri, ya, dia fokus aja, konsisten untuk menyelesaikan semua pertandingan, termasuk di Piala FA yang memungkinkan mereka untuk bisa menjadi juara, termasuk mengamankan pertandingan nanti melawan Real Betis. Mereka sudah menang di leg pertama dengan 4-1 dan pertandingan kedua mau kalah 1-0, kalah 2-0, mereka tetap lolos dan mereka punya peluang untuk bisa menjadi juara di Liga Eropa. Kesempatan itu ada, ya. Ketika mereka punya peluang mereka untuk bersaing di IPL udah sulit sekali, untuk bisa hanya mengharapkan mungkin sebuah keajaiban. Dan sekarang bagi tugas Ten Hag bagaimana mengatur, ya, skuadnya, terutama dengan kehilangan Casemiro, untuk pemain-pemain yang bisa ada di posisi tengah, karena sebelum Casemiro kan Eriksen juga sebagai pemain top mereka di gelandang ini juga bermasalah, masih cedera, sehingga dengan tidak ada 2 pemain ini, ya, mau tidak mau harus memaksimalkan pemain-pemain yang ada, Fred, McTominay dan Sabitzer yang masih bisa diandalkan. Oke, dari kasus Casemiro ini saya coba dengan Arsenal, The Gunners. Arsenal itu menjauh lagi dari kejaran City setelah tadinya City memangkas jadi 2 poin, ya. Dan sekarang Arsenal menjauh setelah mereka mengalahkan tim sesama London, Fulham, dengan 3-0. Bahkan mereka menamatkan itu di babak pertama. Hanya dalam 45 menit pasukan Arteta ini menang dengan 3 gol. Dimulai dengan tandukan dari Gabriel, kemudian ada
dari Martinelli dan akhirnya ditutup oleh tendangan yang sangat baik, yang sangat bagus dengan kaki kiri oleh Odegaard, kapten mereka, 3-0. Ini cukup buat mereka untuk bisa ada di 66 poin, tetap nyaman di puncak klasemen. Artinya 5 poin sekarang berjarak dengan City. City perlu kerja keras. Ya, tapi bagi Arsenal untuk menyelesaikan 11 pertandingan ke depan sampai pada bulan Mei nanti sebelum mereka, kalau mereka bisa mengangkat trofi ya untuk juara di IPL, karena itu sudah lama di zaman Arsene Wenger mereka juara di terakhir di 2004 ya. Ketika itu ya mereka masih akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat. Ya mereka harus bertarung lagi, harus konsentrasi penuh ya, menghadapi Liverpool, menghadapi Manchester City. Ya mungkin ada Chelsea di sana. Jadi ini laga-laga yang terutama di bulan April, bulan 4, ini laga-laga yang krusial ya buat pasukan Mikel Arteta ini untuk bisa melewati. Kalau mereka lewati bulan April itu dengan tidak terkalahkan, udah pasti juara. Udah pasti juara. Ya, sulit karena mereka tetap akan mempertahankan dengan selisih 5 poin ini. Tapi kalau mereka sempat kalah nantinya melawan Liverpool, melawan City, karena ini semua bermain di luar, mereka lawan City di Etihad, nah ini berbahaya, mereka kalah di kandang. Dan kalau kehilangan 2-3 kekalahan ke depan, ya di saat City stabil, ini berbahaya karena City kan mental mereka oke lah, bagus. Seperti pada musim lalu bagaimana kejar-kejaran dengan Liverpool, dan akhirnya City menjadi juara. Sampai detik terakhir, menit terakhir itu masih tegang di pekan ke-38 sebelum akhirnya City mengunci gelar ketika mereka mengalahkan Aston Villa. Sambil menunggu pertandingan juga yang berlangsung di Anfield antara Liverpool dan Wolves saat itu. Mereka keluar dari tekanan setelah tertinggal 2 gol dan mereka bisa membalikan keadaan dengan kemenangan 3-2. Nah Arsenal jangan terlalu bereforia dulu. Mereka memang ada di atas tapi 5 poin ini bisa dipangkas oleh City yang punya mental juara yang kuat. Nah, sebelum pertandingan berakhir mereka harus bisa memastikan itu. Kecuali mereka sudah di atas 10 angka, 10 poin ya mungkin aman. Tapi dengan 5 poin segala sesuatu bisa terjadi, apalagi lawan-lawan yang menanti mereka kan oke. Apalagi kalau mereka ketemu dengan Newcastle, ini bahaya juga. Sebagai tim kuda hitam yang selalu bisa mengganggu. Jadi tetap saya pikir bagi Arsenal harus fokus untuk menyelesaikan laga demi laga agar mereka jangan sampai terkejar. Ya, kalau sudah terkejar dan City memimpin, ini agak sulit. Ya, bagaimana untuk bisa menghadang Manchester City karena Pep ini berambisi untuk bisa mengulangi lagi pencapaian mereka dalam 2 musim terakhir secara beruntun. Mereka bisa juara di 2021-2022. Mereka ingin mengulangi lagi di 2023 dengan meraih gelar. Dan bagi City itu ya mereka mungkin perkara 5 poin itu tipis. Kalau mereka sudah pernah ketinggalan dengan cukup jauh dan akhirnya mereka bisa mengejar. Nah sekarang dengan 5 poin mereka menganggap mereka masih dalam persaingan yang di rel yang tepat. Ya tinggal sekarang Arsenal untuk selalu bisa menjaga jarak mereka dengan baik dan tidak boleh tergelincir, terpeleset di pertandingan-pertandingan yang mestinya mereka harus menang dengan tim-tim yang ada di bawah, tapi kemudian mereka tergelincir. Itu tidak boleh terjadi buat Arsenal. Ini yang rame, pertarungan antara Arsenal dan City sampai di pekan terakhir. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Dan bagi Anda pemenang di Ardiles ya, sepatu Ardiles cepat-cepat saya sudah umumkan yang lalu untuk Edi Setiawan untuk mengirimkan alamat Anda ke IG saya, inilah Ropan, ditunggu ya. Dan nantinya pada besok mulai lagi dengan yang baru, kuis yang baru dari Ardiles ya, tentang siapa atlet putra pelari yang di-endorse. Kalau kemarin putri jawabannya Yulianti Utari, sekarang pelari putranya siapa yang di-endorse? Gampang. Buka aja di Ardiles Running, sudah Anda bisa dapat dan nantinya dalam 1 minggu akan diundi untuk bisa mendapatkan sepatu. Oke, sampai di sini. Ciao.